Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astiani Ramadhani dengan NIM 122020234 kelas PAI 4F. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat Mawarid. Hak dan kewajiban suami istri adalah landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Dalam Al-Quran, hak dan kewajiban bersama suami istri yakni menjaga dan meningkatkan ketakwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan. Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran, hak dan kewajiban suami yang pertama yaitu berkewajiban memberi nafkah sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua yaitu perlindungan dan kasih sayang sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Suami harus melindungi istri dan memperlakukannya dengan baik, penuh kasih sayang dan hormat. Yang ketiga yaitu pendidikan dan bimbingan. Suami bertanggung jawab atas pendidikan dan bimbingan spiritual serta moral keluarganya. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban istri menurut Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu taat. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, istri wajib taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan moralitas. Yang kedua yaitu menjaga kesucian dan kehormatan. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, istri yang baik hendaknya taat kepada Allah dan memelihara dirinya di belakang suaminya sebagaimana Allah telah memeliharanya. Yang ketiga yaitu dukungan emosional dan moral. Istri mendukung suami secara emosional dan moral serta berperan aktif dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin, melindungi, dan menyediakan nafkah bagi keluarga, sementara istri diharapkan untuk mendukung suami, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Kedua belah pihak harus saling mendukung, menghormati, dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nusyuz dalam konteks pernikahan adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan tindakan tidak patuh atau pembangkangan dari salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain, terhadap kewajiban-kewajiban mereka dalam pernikahan. Adapun tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang melakukan nusyuz. Yang pertama, yaitu nasihat dan dialog. Langkah pertama adalah memberikan nasihat secara baik dan melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Yang kedua yaitu pisah ranjang. Jika nasihat tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah pisah ranjang atau tidur terpisah, di mana untuk sementara waktu sebagai bentuk teguran. Yang ketiga yaitu teguran yang lebih tegas. Dalam konteks yang sangat terbatas, dengan banyak pertimbangan, teguran yang lebih tegas seperti pukulan ringan yang tidak menyakiti sesuai dengan ketentuan syariat dapat dipertimbangkan. Ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan niat untuk mendidik bukan untuk meyakini. Selanjutnya yaitu mediasi. Jika ketiga langkah di atas tidak berhasil, maka melibatkan pihak ketiga seperti keluarga atau pimpinan komunikasi untuk mediasi untuk mencari solusi. Yang selanjutnya yaitu pengadilan agama. Jika semua upaya tersebut gagal, langkah terakhir adalah membawa kasus tersebut ke pengadilan agama untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum, yang mungkin termasuk perceraian jika dianggap tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki hubungan. Secara bahasa, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, merupakan penggalan dari kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gemein atau gamos yang artinya kawin atau perkawinan. Maka ketika dua kata ini digabungkan, berarti suatu perkawinan yang banyak. Poligami sendiri dapat diartikan sebagai pernikahan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri dalam satu waktu.
Adapun hukum poligami di dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, yang berbunyi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain jika yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Lalu dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang poligami bagi orang yang tidak mampu berlaku adil, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis di atas. Hukum poligami ialah boleh, akan tetapi jika orang yang berpoligami itu bisa berbuat adil pada saat dia melakukan poligami. Lalu alasan poligami di dalam Islam. Yang pertama yaitu untuk menjaga kehormatan wanita. Sebab pada masa dahulu banyak wanita yang menjadi janda karena perang atau ditinggal suami. Poligami memungkinkan mereka untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan nafkah yang layak. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis. Yang ketiga yaitu untuk memperbanyak keturunan. Dan yang keempat yaitu untuk mencegah zina bagi pria yang memiliki nafsu yang besar. Lalu, adapun adil. Adil di dalam poligami merupakan syarat utama yang membolehkan seorang laki-laki untuk mengamalkan poligami. Adapun adil menurut syarat hukum, yang pertama yaitu keadilan dalam memenuhi hak-hak istri, diantaranya hak nafkah, seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, hak perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, hak berhubungan seksual yang disesuaikan dengan kondisi fisik, kesehatan, dan kebutuhan masing-masing istri. Dan yang terakhir yaitu hak tinggal bersama. Yang kedua yaitu keadilan di dalam perlakuan dan emosional. Suami harus bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua istrinya dalam hal perlakuan. Ia harus menghargai pendapat, perasaan, dan kebutuhan setiap istri. Yang kedua yaitu adil menurut syarat agama. Adil yang dimaksudkan ini adalah merangkumi berbagai segi lahiriah, yaitu dari segi pembahagian nafkah, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri atau perkara-perkara lain. Jika keadilan tidak sanggup diberikan kepada lebih dari satu istri, maka poligami tidak diperkenankan untuk dilakukan. Fasah atau pembatalan pernikahan dalam Islam adalah pembatalan pernikahan oleh pihak yang berwenang seperti hakim karena adanya sebab-sebab tertentu yang membuat pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Fasah ini sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan kedua belah pihak dalam pernikahan. Secara umum, fasah disebabkan oleh dua hal besar. Yang pertama, disebabkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Yang kedua yaitu disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Adapun beberapa penyebab fasah diantaranya yang pertama yaitu adanya syikok, yaitu adanya pertengkaran hebat antara suami dan istri yang bersifat terus-menerus. Yang kedua yaitu adanya kecacatan. Jika salah satu pasangan memiliki cacat fisik atau mental yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajiban pernikahan, pihak lain dapat meminta fasah. Yang ketiga yaitu penipuan. Maksudnya adalah menipu atau menyembunyikan informasi penting, misalnya sudah menikah sebelumnya atau memiliki penyakit yang menular. Yang keempat yaitu ketiadaan nafkah. Jika suami tidak mampu atau sengaja tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang sah, istri dapat meminta pembatalan pernikahan. Yang kelima yaitu murtad. Yang keenam yaitu pasangan yang atau hilang. Jika salah satu pasangan hilang dan tidak ada kabar dalam waktu yang cukup lama, pihak yang ditinggalkan dapat meminta fasah. Dan yang ketujuh yaitu memiliki penyakit menular. Jika salah satu pasangan memiliki penyakit menular yang berbahaya dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka salah satu pasangan bisa meminta adanya fasah atau pembatalan pernikahan.
Perceraian dan talak dalam konteks pernikahan sering terjadi karena beberapa alasan. Di antara alasan-alasan tersebut diantaranya yang pertama yaitu perselisihan dan konflik yang berkelanjutan. Pasangan suami istri yang terus-menerus bertengkar tanpa menemukan jalan damai sering memilih untuk bercerai. Yang kedua yaitu ketidakcocokan. Ketidakcocokan dalam tujuan hidup dan kepribadian yang tidak bisa diatasi. Yang ketiga yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu kekerasan fisik, emosional, atau verbal dapat menjadi alasan utama bagi seseorang untuk mengajukan perceraian. Yang keempat yaitu adanya perselingkuhan. Ketidaksetiaan dalam hubungan seringkali menyebabkan hilangnya kepercayaan dan perpisahan. Yang kelima yaitu masalah keuangan, kesulitan ekonomi dan perbedaan pandangan tentang pengelolaan keuangan juga bisa memicu adanya perceraian. Yang keenam yaitu kurangnya komunikasi. Nah, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik, dengan efektif bisa menyebabkan adanya perceraian. Li'an adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada sumpah laknat antara suami dan istri dalam kasus tuduhan zina. Li'an juga sering terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa memiliki bukti yang cukup untuk mendukung tuduhannya. Biasanya berupa 4 orang saksi laki-laki yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Adapun hukum li'an, setelah proses li'an dilakukan, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu otomatis bercerai. Setelah sumpah li'an, pasangan tersebut akan otomatis bercerai dan tidak boleh rujuk selamanya. Yang kedua yaitu anak yang ditolak. Jika ada kasus ada anak yang diperselisihkan statusnya, maka anak tersebut tidak diakui sebagai anak suami yang melakukan li'an. Kemudian li'an biasanya terjadi dalam situasi di mana yang pertama, suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak memiliki bukti yang cukup, yakni tidak ada 4 orang saksi yang langsung melihat perbuatan zinanya. Yang kedua yaitu istri menolak tuduhan tersebut dan bersedia melakukan sumpah li'an untuk mempertahankan kehormatannya dan menolak tuduhan suami. Khulu atau talak tebus yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri tersebut sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suaminya yang menghulunya itu. Secara etimologi sendiri, kata hulu diambil dari kata khola'a yang berarti mencopot atau menanggalkan. Maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Khulu dalam istilah ilmu fikih berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri untuk membayar iwad atau ganti rugi kepada pemilik nikah itu, yaitu suami, dengan menggunakan perkataan cerai atau khulu. Dalam Islam sendiri dapat dilakukan apabila ada sebab yang menghendakinya, seperti suami yang buruk akhlaknya, atau suami yang mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya, atau istri yang takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam bergaul dengan suami. Jika tidak ada sebab yang mendorongnya, maka hulu dilarang. Adapun rukun hulu yang mesti dipenuhi adalah yang pertama, suami, istri, siqat, dan iwad. Zihar adalah salah satu bentuk tolak dalam hukum Islam di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya seperti punggung ibunya. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk talak atau perceraian yang sangat tidak sopan. Zihar sendiri pada dasarnya adalah pernyataan yang menjadikan hubungan suami istri serupa dengan hubungan darah yang haram, seperti hubungan antara ibu dan anak. Maka setelah seorang suami mengucapkan zihar, istrinya menjadi haram baginya hingga suami tersebut melakukan kafaroh atau tebusan tertentu. Kafaroh untuk zihar sendiri termasuk membebaskan seorang budak, atau jika itu tidak memungkinkan, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin.
Nah, dalam Al-Quran sendiri, zihar disebutkan dalam Quran Surat Al-Muzadilah ayat 2-4, di mana Allah mengecam tindakan ini dan menetapkan aturan kafaroh untuk memperbaiki hubungan tersebut. I'la adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada situasi di mana seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, paling sedikitnya 4 bulan. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya menjauh atau tidak mendekati. Hukum i'la menurut syariat Islam diatur dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 226-227, yang artinya barang siapa orang-orang yang mengikla istrinya bersumpah tidak akan mencampuri istrinya diberi tangguh selama 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali mencampuri istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad untuk tolak, maka sesungguhnya Allah telah mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan mencegah tindakan suami yang mungkin menyiksa atau menelantarkan istrinya tanpa alasan yang jelas. Dengan adanya batasan waktu, suami tidak dapat menahan. Iddah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal meninggal oleh suaminya. Menurut madhab Syafi'i, iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam lahirnya itu ada benih janin dari suaminya atau tidak. Nah, adapun macam-macam iddah menurut Imam Syafi'i karena sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu iddah cerai. Yang dimaksud iddah cerai adalah iddahnya seorang perempuan karena dicerai atau ditalak suaminya. Masa iddahnya itu yaitu 3 kali quru. Yang kedua yaitu iddah hamil. Iddah hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Yang ketiga yaitu iddah wafat. Iddah wafat masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Hak-hak perempuan pada masa iddah diantaranya yaitu hak nafkah dan tempat tinggal. Adapun hikmah dengan adanya iddah, yang pertama yaitu perlindungan bagi wanita, yang kedua menjaga kehormatan dan kesucian, yang ketiga memberikan kepastian, yang keempat pengakuan status perkawinan, yang kelima menjaga kesejahteraan anak.